Bab 031. Papa Arslan yang melihat istrinya mengomel pun menahan senyum. Walau selalu menunjukkan sisi kecewa pada Vano, tapi Mama Soraya tetap perhatian pada Vano. Sudahlah, lebih baik hari ini kamu gak usah masuk kantor. Untuk pekerjaan di kantor, biar Papa yang tangani, kata Papa Arslan. Membiarkan Vano pergi bekerja dalam keadaan tidak fit seperti saat ini menurut Papa Arslan bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Gak bisa, Pak, aku harus tetap bekerja. Ada urusan pekerjaan yang harus aku tangani langsung, balas Vano. Cek, jangan bandel kamu jadi anak. Ikuti aja kata papa kamu, tegas Mama Soraya. Dia tidak suka Vano membantah perkataan suaminya itu. Apalagi tubuh Vano saat ini memang butuh untuk diistirahatkan. Vano seketika bungkam setelah mendengarkan perkataan sang mama. Bungkamnya Vano saat ini pun membuat Mama Soraya lega karena putranya itu tidak berani membantah perkataannya. Setelah Mama Soraya dan Papa Arslan pergi meninggalkan kamar, Vano langsung saja menghubungi Marsha dan memberitahukan sesuatu kepada Marsha. Maaf, untuk hari ini kita gak bisa ketemu. Mama dan Papa melarangku masuk bekerja dan mereka sedang berada di sini saat ini, kata Vano memberitahu. Sampai kapan Mama dan Papa kamu berada di sana? Tanya Marsha. Rencananya jika ia tidak bisa bertemu dengan Vano di kantor saat ini, Marsha ingin menemui Vano di kediamannya saja. Aku juga gak tahu. Tapi tadi malam Mama dan Papa menginap di sini. Aku rasa mereka akan lama berada di sini. Hembusan napas Marsha terbuang kasar di udara. Dia merasa sebal karena rencana yang sudah ia buat hari ini akan berakhir gagal total karena Vano tidak bisa untuk ia temui. Kenapa Tante Soraya dan Om menginap di rumah Vano? Tumben sekali mereka mau menginap di sana. Apalagi sudah beberapa bulan terakhir ini mereka gak mau lagi menginap di rumah Vano, kata Maraha dalam hati. Kesibukan Papa Arslan kini bertambah banyak setelah mereka menduga jika Kayla sedang hamil saat ini. Karena Papa Arslan bukan hanya sibuk mengurusi pekerjaan di kantor, tapi Papa Arslan juga sibuk mengerahkan orang-orang kepercayaannya agar bisa menemukan Kayla dengan segera. Bagaimana Pak? Apa udah ada titik terang kemana Kayla pergi saat ini? Tanya Mama Soraya setelah sehari yang lalu orang kepercayaan Papa Arslan menyatakan jika Kayla dipastikan tidak ada di kota tempat mereka berada saat ini. Papa Arslan menggelengkan kepala. Gak ada satu informasi pun yang aku dapat tentang keberadaan Kayla, Mah. Bahkan riwayat perjalanan Kayla dari kota ini saja juga tidak ditemukan. Hembusan napas Mama Soraya terbuang kasar di udara. Jika benar seperti itu, lantas di mana Kayla berada saat ini, Pak? Kalau benar riwayat perjalanan Kayla tidak ditemukan, itu berarti Kayla harusnya ada di kota ini sekarang. Tapi kenapa orang kepercayaan Papa masih gak bisa menemukan keberadaannya? Papa Arslan menggelengkan kepala. Dia juga tidak tahu pasti untuk hal yang satu itu. Papa Arslan juga tidak ingin menduga-duga hal yang belum pasti terjadi. Sekarang kita hanya perlu bersabar menunggu sampai saatnya tiba Kayla ditemukan, Mah. Percayalah jika cepat atau lambat, Kayla pasti bisa ditemukan. Mama Soraya menganggukkan kepala mengiyakannya. Pencarian terhadap Kayla terus saja dilakukan hingga akhirnya 1 bulan berlalu. Selama 1 bulan melakukan pencarian, namun tak ada satupun orang yang bisa menemukan keberadaan Kayla termasuk orang kepercayaan Papa Arslan sekalipun. Walau keberadaan Kayla saat ini tidak kunjung terlihat di mana hilalnya, tapi Mama Soraya tetap meminta Papa Arslan untuk tetap mengerahkan orang untuk mencari keberadaan Kayla. Di tengah kesibukan orang-orang mencari keberadaan Kayla, Mama Soraya juga disibukkan mengurus Vano yang sedang mengalami kehamilan simpatik saat ini. Sudah 1 bulan belakangan ini, Vano merasa tubuhnya sangat tersiksa karena merasa mudah lelah, suka mual dan muntah di pagi, siang, sore dan malam hari. Akibat penyakit yang mendera tubuhnya itu, membuat tubuh Vano terasa semakin kurus. Mama Soraya yang melihatnya pun merasa prihatin namun masih tetap menjaga rahasia tentang penyakit yang diderita Vano saat ini. Sebenarnya kamu ini sakit apa sih, sayang?
Kenapa tubuh kamu jadi kurus begini? Dan lihat sekarang, wajah kamu terlihat pucat sekali. Kata Marsha saat ia mendapatkan kesempatan bertemu dengan Vano di sebuah restoran. Aku juga gak tahu, sayang. Dokter yang memeriksaku juga gak tahu penyakit apa yang aku derita saat ini. Balas Vano. Marsha menghela napas dalam. Di satu sisi dia merasa kasihan pada Vano, namun di sisi lain, dia merasa sedikit jenuh dengan hubungannya dan Vano yang hanya berjalan di tempat sampai saat ini. Nyatanya, bukan hanya Marsha yang merasa jenuh dengan keadaan mereka saat ini, Vano juga demikian. Dia merasa jenuh dengan hubungannya dan merasa aneh pada dirinya sendiri kenapa akhir-akhir ini selalu memikirkan tentang Kayla dan merindukan wanita itu. Ada apa sih dengan perasaanku? Kenapa rasanya aneh sekali? Tanya Vano dalam hati. Dia merasa semakin bingung saja dengan dirinya sendiri. Seperti saat ini, Vano dibuat bingung karena ia masih saja memikirkan Kayla sedangkan saat ini tubuhnya berada dekat dengan Marsha. Apa saat ini aku baru sadar jika aku mencintai Kayla? Tanya Vano dalam hati. Sayang, kamu kenapa diam aja dari tadi? Tanya Marsha dengan wajah yang nampak sebal. Pasalnya, sejak tadi perkataannya hanya direspon dengan deheman dan anggukan kepala oleh Vano. Aku rasanya gak bertenaga untuk berbicara, sayang. Kuharap kamu bisa ngerti ya. Pinta Vano. Dahi Marsha lantas mengkerut setelah mendengar perkataan Vano. Hanya menjawab perkataanku saja kamu gak sanggup. Tanya Marsha memastikan perkataan Vano. Vano membalas dengan anggukan kepala perkataan Marsha. Dia benar tidak bertenaga untuk berbicara karena tenaganya sudah habis untuk memikirkan Kayla. Melihat respon Vano tersebut, membuat Marsha kembali menghela napas. Perasaan tidak nyaman pun mulai menyelimuti hati Marsha melihat perubahan sikap Vano saat ini. Aku rasanya kamu sedang gak mood ketemu sama aku. Kalau gitu lebih baik sekarang kita pulang aja. Ajak Marsha. Di luar dugaan, ternyata Vano mengiyakan perkataan Marsha. Dengan respon yang ia tunjukkan saat ini pada Marsha, jelas saja membuat Marsha semakin geram pada Vano dan memilih benar-benar pergi meninggalkan restoran. Sejak hari itu, hubungan yang dijalani oleh Vano dan Marsha terasa sedikit merenggang. Vano sangat jarang merespon pesan dari Marsha, begitu pula sebaliknya. Jika biasanya Marsha akan tantrum dengan sikap cuek Vano tersebut, tapi kali ini tidak. Marsha terkesan tidak peduli dan memilih fokus menjalani kegiatannya sehari-hari. Walaupun hubungan keduanya terbilang sedikit merenggang saat ini, namun tak membuat keduanya memutuskan untuk berpisah. Entah apa yang Vano dan Marsha rasakan dan pikirkan saat ini sehingga mereka mengambil keputusan seperti itu. Berjalannya waktu, penyakit aneh yang dirasakan Vano akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda akan mencapai puncak. Malam itu, di saat Vano sedang terlelap di alam mimpi, dia tiba-tiba saja terbangun saat merasakan sakit yang teramat di dalam perutnya. Mama! Teriak Vano saat merasa sakit di perutnya bertambah parah. Di kamar sebelah, Mama Soraya dan Papa Arslan yang mendengar suara teriakan Vano jadi terbangun dari tidur mereka. Dengan gerakan tergesa-gesa, Mama Soraya dan Papa Arslan berlari menuju kamar Vano untuk melihat keadaan Vano saat ini. Vano, ada apa ini? Tanya Papa Arslan panik melihat putranya yang saat ini mengerang kesakitan. Vano tak memberikan jawaban atas pertanyaan sang papa. Dia terus saja merintih sambil memegang perutnya yang terasa sakit. Vano, Mama Soraya mendekati putranya itu. Dia segera mempertanyakan hal yang sama pada Vano. Aku gak tahu, Mah. Perutku rasanya sakit sekali sekarang. Kata Vano. Melihat putranya yang sangat kesakitan saat ini, membuat Papa Arslan segera meminta bantuan pada security untuk membantunya menggendong Vano ke lantai bawah kemudian membawa Vano ke rumah sakit untuk diperiksa. Mama Soraya yang hanya bisa melihat tanpa memberi bantuan pun bergumam di dalam hati. Kenapa sikap Vano saat ini seperti orang yang sedang kontraksi? Tanya Mama Soraya dalam hati.
Wanita itu jadi berpikir jika reaksi yang ditunjukkan Vano saat ini terjadi karena istri anaknya itu hendak melahirkan saat ini. Dan benar saja, ternyata di kota yang berbeda dari mereka berada saat ini, Kayla tengah berada di dalam ruangan persalinan dan hendak berjuang untuk melahirkan buah hatinya dan Vano dengan ditemani oleh Adelio di sampingnya. "Kamu pasti kuat, Kayla," kata Adelio menyemangati Kayla. Sejak wanita itu masuk ke rumah sakit, Adelio tak pernah berhenti memberikan semangat untuk Kayla. Kayla tak merasakan sakit yang teramat seperti yang dirasakan wanita melahirkan pada umumnya. Dia hanya merasakan sedikit rasa sakit saat melahirkan bayi mungilnya yang kini diberi nama Julie. Di dalam ruangan perawatan, Adelio masih senantiasa menemani Kayla yang baru melalui proses persalinan dan saat ini tengah menyusui bayinya. Melihat Kayla menangis saat menyusui bayinya, membuat Adelio yang memperhatikannya jadi berkaca-kaca. "Kenapa kamu bersedih?" tanya Adelio. Dia baru berani mendekat pada Kayla setelah Kayla selesai menyusui bayinya. "Aku gak sedih kok, aku hanya terharu karena ternyata aku bisa merasakan menjadi seorang ibu dan sekarang aku punya keluarga baru di dalam hidupku," balas Kayla. "Benarkah seperti itu? Kupikir kamu bersedih karena kamu melahirkan tanpa didampingi oleh Vano," kata Adelio. Kayla yang tadi sempat tersenyum akhirnya melenyapkan senyum di wajah cantiknya itu. Dia tak lagi tersenyum, justru memasang wajah datar pada Adelio. "Enggak kok, aku gak sedih karena itu," balas Kayla. Menyadari perubahan ekspresi Kayla akhirnya membuat Adelio tak lagi membahas tentang Vano. Adelio tidak ingin mood Kayla yang sedang baik saat ini jadi hilang karena mengingat pria yang pernah mewarnai hidupnya. "Oh ya, Kayla, agar kamu gak terlalu capek mengurus baby Julie, aku berencana menyewa seorang suster untuk baby Julie," kata Adelio. Kayla seketika menggelengkan kepala mendengar perkataan Adelio. "Aku gak mau anakku dirawat sama orang lain. Aku masih bisa merawatnya sendiri," balas Kayla. "Apa kamu yakin? Kupikir kamu membutuhkannya kalau kamu masih ingin melanjutkan usaha kue kamu setelah baby Julie lahir." Kayla terdiam setelah mendengar perkataan terakhir Adelio. Jika dipikir-pikir kembali, dia sepertinya juga membutuhkan suster untuk baby Julie agar dia nantinya masih bisa aktif membantu produksi kue di toko miliknya. Seorang karyawan yang tinggal di rumahnya saat ini pun bertugas membantu dirinya membuat kue, bukannya sekaligus menjadi pengasuh baby Julie nantinya. "Ya sudah, kamu pikir-pikir aja dulu ya. Kalau kamu merasa membutuhkannya nanti, kamu bisa kasih tahu aku," kata Adelio. Kayla mengiyakan perkataan Adelio. Untuk sekarang, biarlah dia yang merawat baby Julie. Setidaknya sampai masa nifasnya selesai. Di tengah kebahagiaan yang tengah menyelimuti Kayla karena kehadiran baby Julie di dalam hidupnya, Vano tengah menderita akibat rasa sakit yang dialaminya saat ini. Sepanjang malam, Vano tidak bisa tidur di rumah sakit dan terus merintih kesakitan. Dokter yang menangani Vano sampai dibuat bingung dengan penyakit yang diderita Vano saat ini. Karena sudah melakukan berbagai pemeriksaan, tak terlihat penyakit berbahaya di dalam tubuh Vano. Menyadari kebingungan dokter, Mama Soraya secara sembunyi-sembunyi memberitahukan kemungkinan yang mungkin saja saat ini terjadi pada Vano. Mendengar hal tersebut, akhirnya menguatkan dugaan dokter tentang penyakit menular yang dirasakan Vano saat ini. "Baiklah, sekarang saya udah tahu pasti apa jawabannya, Bu. Sepertinya Tuan Vano benar tengah merasakan kehamilan simpatik sehingga penyakitnya sulit untuk terdeteksi sampai saat ini." Mama Soraya mengiyakannya. Tak lupa Mama Soraya juga meminta dokter untuk merahasiakan hal tersebut dari Vano. Di saat semua orang merahasiakan sesuatu dari dirinya, Vano yang tengah merasa kesakitan tiba-tiba saja teringat pada Kayla. Wanita yang sudah mewarnai hari-harinya selama 1 tahun belakangan ini. "Kayla, apa rasa sakit yang aku rasakan saat ini adalah karma karena waktu itu aku telah menyakiti perasaanmu dengan membawa wanita lain ke rumah kita?" tanya Vano dalam hati. Setelah 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit,
dokter akhirnya mengizinkan Vano untuk pulang. Kepulangannya ke rumah pun membuat Vano yang sudah bosan berada di rumah sakit merasa senang. Selain senang diperbolehkan untuk pulang, Vano juga senang karena rasa sakit di perutnya sudah terasa hilang. Karena sekarang kamu udah sehat, maka mama dan papa akan kembali tinggal di rumah kami mulai hari ini, kata Mama Soraya saat mereka sudah berada di kediaman Vano. Sudah cukup menurut Mama Soraya ia bersikap baik pada Vano dengan merawat dan memberikan perhatian pada Vano. Tapi tidak untuk selanjutnya. Mama Soraya masih menyimpan rasa kecewa pada Vano karena pria itu tidak kunjung bisa menemukan Kayla. Apa mama masih marah kepadaku? Tanya Vano. Dia merasa tak rela jika sang mama tak lagi berada di dekatnya. Rasanya ada yang hilang dari dirinya jika Mama Soraya jauh dari dirinya. Saat ini, Vano merasa ingin disayang dan dimanja oleh sang mama. Gak perlu mempertanyakan hal yang sudah kamu ketahui apa jawabannya, balas Mama Soraya. Vano menghela napas dalam. Mendengar jawaban Mama Soraya baru saja, membuatnya menyimpulkan jika Mama Soraya masih menyimpan rasa kecewa kepadanya. Kamu harus ingat Vano, Mama masih menunggu kamu berhasil menemukan istri kamu. Satu lagi, Mama minta kamu segera akhiri hubungan kamu dengan Marsha. Apa kamu gak punya rasa malu berselingkuh dengan wanita lain di saat kamu masih berstatus sebagai suami Kayla dan saat ini istri kamu tengah hilang entah kemana? Vano memilih diam. Ultimatum dari sang mama lebih baik tidak ia jawab daripada menimbulkan masalah nantinya. Vano, kamu dengar perkataan mama kamu. Papa Arslan bersuara. Nampaknya Papa Arslan tidak suka jika Vano hanya diam saja. Aku mendengarnya, Pak. Aku juga masih berusaha mencarinya. Tapi Papa tahu sendiri, sangat sulit bagiku untuk menemukan Kayla. Dia seakan hilang tanpa jejak. Papa Arslan tak menerima keluhan Vano. Sama seperti Mama Soraya, dia tetap ingin menegaskan pada Vano untuk segera mendapatkan informasi di mana keberadaan Kayla saat ini. Perintah dari kedua orang tuanya itu membuat Vano yang baru saja sembuh dari sakitnya, jadi merasa pusing kembali. Kayla, sebenarnya kemana kamu pergi? Kenapa sulit sekali bagiku untuk menemukan kamu? Tanya Vano saat Mama Soraya dan Papa Arslan telah pergi meninggalkan kediaman Vano. Vano jadi teringat dengan kepergian Kayla dari kediamannya saat itu. Andai saja saat itu dia memaksa Kayla untuk menerima tawarannya untuk mengantarkan Kayla pergi, pasti saat ini dia mendapatkan tanda di mana Kayla berada saat ini. Vano jadi menyesal karena tak melakukan hal itu kemarin. Melupakan sejenak permasalahannya tentang Kayla, Vano teringat dengan Marsha yang tidak membalas pesan darinya dari kemarin. Melihat sampai saat ini Marsha tak kunjung mengabarinya, membuat Vano langsung saja melakukan panggilan telepon pada Marsha.